channel, balik lagi dengan aku Jemima. Dan kalau teman-teman baru di sini, welcome, nice to meet you. Masalah kulit kusam, beruntusan, pori-pori tersumbat, komedo hitam, komedo putih, sepertinya tidak ada habisnya walaupun sudah melakukan eksfoliasi. Ternyata salah satu biang keladinya adalah banyak kesalahan yang masih aja dilakukan berulang-ulang, sehingga bukan malah mengatasi masalah, tapi memunculkan masalah baru. Jadi iritasi lah, breakout lah, gak ngefek lah. Dulu pernah aku bikin video seperti ini, tetapi lebih membahas ke physical exfoliator, dan sekarang saatnya tentang chemical exfoliator. That's why aku mau share ke teman-teman kesalahan apa aja kira-kira yang juga aku pernah lakukan, yang harus dihindari agar chemical exfoliation itu berhasil. Aku bakalan nge-share juga tentang peeling solution yang belakangan ini aku pakai, dan kalau teman-teman merupakan penonton setia channel aku, you guys already know kalau belakangan ini aku pakai Alformula Intensive Peeling Solution. Kesalahan yang pertama, tidak mengerti akan jenis kulit. Bukan hanya sampai di situ, kalau itu kan biasanya udah umum ya. Tapi selain tidak mengetahui jenis kulit, tidak mengetahui kondisi kulit. Menurut aku dalam chemical exfoliation ini jauh lebih penting kita mengerti kondisi kulit daripada hanya tipe kulit aja. Karena pada dasarnya all skin types atau semua jenis kulit, apakah kulit kering, kulit berminyak, kombinasi, normal, semuanya bisa eksfoliasi pakai chemical exfoliator. Namun ketika berbicara tentang pemilihan produk dan kadar atau konsentrasi komposisi yang akan dipakai, kira-kira mau pilih exfoliating toner kah atau serum kah, disinilah kondisi kulit berperan. Contoh, kondisi yang sensitif atau bahkan super sensitif, ada baiknya pilih AHA, BHA, PHA yang konsentrasinya masih kecil, mulai dari 1 sampai 3% aja. Contoh lain, oh tipe kulitku kering, kondisinya yang mengelupas, bahkan mengeretak-ngeretak gitu, dehidrasi banget. Nah pada saat itu sebaiknya malah jangan dulu mengeksfoliasi. Contoh lainnya, oh aku perhatikan kondisi kulit aku tuh sensitif banget, tapi hanya pada hal-hal tertentu aja, seperti misalnya fragrance. Nah jangan lupa itu juga diperhitungkan ketika kamu mau memilih suatu produk eksfoliasi. Pastikan bukan hanya lihat presentasi AHA, BHA, PHA-nya doang, tapi juga berapa kadar fragrance-nya. Adakah di awal-awal komposisi atau udah di tengah ke bawah? Lalu perhatikan juga keadaan atau status kulit kamu saat itu. Apakah kamu pemula yang sama sekali belum pernah coba eksfoliasi? Itu ada baiknya coba dari physical dulu. Kalau mau langsung chemical, balik lagi mulai dari konsentrasi AHA, BHA, PHA yang rendah. Atau kalau status kulit kamu itu udah bukan pemula lagi dan kamu mulai bertanya-tanya kenapa ya produk eksfoliasi yang biasa aku pakai udah nggak work lagi, itu tandanya sudah waktunya mempertimbangkan mengganti produk eksfoliator kamu dengan konsentrasi yang lebih atau jenis yang lebih lanjut. Misalnya dari toner, mulailah coba serum eksfoliasi atau bahkan peeling solution. So, pastikan kamu kuasai tipe atau jenis kulit kamu saat itu beserta kondisi dan statusnya. Yang kedua adalah tidak memperhatikan usia. Usia juga menentukan pemilihan produk eksfoliasi. Yang masih remaja banget dari umur 13, 14, 15. Contoh usia yang awal-awal belasan itu mungkin masih belum terlalu menunjukkan tanda-tanda yang membutuhkan eksfoliasi. Artinya belum sesuai kebutuhan. Atau kalaupun kamu udah melihat tanda-tanda mulai terlihat kusam, mulai ada masalah beruntusan, masalah komedo, baru di situ kamu boleh memutuskan untuk oke, kayaknya aku butuh eksfoliasi. Keep in mind bahwa beberapa produk eksfoliasi khususnya chemical punya kategori umur yang sebaiknya dipakai dari usia berapa. Jadi ada baiknya kamu tanyakanlah pada expertnya, misalnya dokter kulit, atau setidaknya tanyakanlah pada formulatornya atau brandnya juga sendiri boleh. Kak, produknya ini umur 15 tahun bisa pakai nggak? Kalau misalnya kamu masih di usia awal-awal remaja, 13, 14, 15, ada baiknya konsentrasi AHA BHA-nya rendah dulu. Baru nanti pelan-pelan seiring kamu beranjak dewasa bisa ditingkatkan presentasinya. Untuk aku sendiri, karena aku sudah berusia lebih dari 16 tahun, bahkan jauh dari 16 tahun, aku ada rekomendasi produk yang aku suka, yang belakangan ini aku pakai. Udah sempat aku bilang di awal video tadi, yes, Alformula Intensive Peeling Solution. Ini lumayan banyak teman-teman yang udah tagi-tagi ke aku reviewnya, dan kalau misalnya teman-teman udah nonton video aku no cut no edit eksfoliasi yang paling baru, itu aku pakai Alformula ini, dan aku kasih first impression aku waktu itu di situ. Sampai hari ini total aku pakai udah 3 kali. Aku mau share dulu
sedikit dari sejak aku pakai yang first impression video itu. Sayangnya itu adalah video no cut no edit ya guys, jadi aku nggak bisa memasukkan potongan apa yang terjadi setelahnya. Pertama, ini adalah kondisi kulit aku yang before. Di video aku sebelumnya aku sempat share juga ke teman-teman bahwa ini terjadi karena aku tidak cocok dengan suatu produk yang sementara aku cobain yang berakhir tidak jadi aku rekomendasikan. As you guys can see, ada beberapa breakout yang muncul baik di pipi maupun di dagu aku. Itu adalah kondisi kulit aku before-nya kalau dilihat dari dekat. Zoom in. Kalau dari jauh mungkin kurang kelihatan. Keesokan harinya guys, di kulit aku dia udah bereaksi. Aku nggak menjanjikan an overnight progress atau progress yang langsung dalam satu malam. Namun yang terjadi di kulit aku adalah ketika aku mencoba ini sebagai tambahan di skincare rutin aku ketika aku eksfoliasi, esok harinya beruntusan-beruntusan aku tuh rontok. Di sini aku sempat foto ketiga mata beruntusan yang rontok dan kemerahan jerawat pun mereda. Aku suka gimana dia bekerja di kulit aku. Di samping itu, teman-teman coba fokus ke kulit aku yang terlihat glowing, apalagi di bagian pipi. Kalau di T-zone aku memang setiap kali bangun pagi berminyak ya, karena aku combination skin. Tapi coba teman-teman lihat di bagian pipi aku yang kering, itu kalau dipegang nggak berminyak guys, tapi kelihatan glowingnya. Kenapa? Karena memang AHA itu bisa juga membuat kulit terlihat lebih bercahaya, serta membuat kulit menjadi kenyal juga selain dia mengangkat sel-sel kulit mati dan membantu merontokkan beruntusan, mengencangkan kulit, serta membuat kulit terlihat lebih fresh. Ingredientsnya El Formula ini, dia AHA-nya berkonsentrasi 8%. As always, aku bahas dulu detail ingredientsnya. Seperti yang aku infokan tadi, dia AHA-nya tuh 8% diambil dari glycolic acid. Glycolic acid merupakan bentukan AHA yang paling banyak diteliti dengan paling banyak bukti. Dengan konsentrasi 8%, bagus kalau misalnya teman-teman yang udah terbiasa eksfoliasi pakai AHA dan ingin mencoba kadar yang lebih tinggi, teman-teman bisa cobain ini. Lalu BHA-nya diambil dari salicylic acid, bagus juga untuk merawat kulit berjerawat. Konsentrasinya 0,45% dan PHA diambil dari gluconolactone yang juga membantu mengangkat sel-sel kulit mati, membuat permukaan kulit lebih smooth, bisa menyokong skin barrier, serta anti-aging juga. Konsentrasinya 1%. Yang membuatnya istimewa adalah dia ada tambahan BSASM. Baru denger kan soal BSASM? Karena memang skincare lainnya belum ada BSASM setahu aku. BSASM ini adalah nama atau istilah yang merupakan gabungan dari natural active ingredients yang merupakan kombinasi alami dari 7 ekstrak tumbuhan. 1. Centella asiatica extract. 2. Japanese knotweed. Kalau di ingredients list dia tertulis Polyganum cuspidatum root extract. 3. Scutellaria baecalensis. 4. Licorice extract. 5. Tea tree extract. 6. Chamomile extract. Dan 7. Rosemary, atau kalau di ingredients list tertulis Rosmarinus officinalis leaf extract. Ketujuh ini kalau dikombinasikan, efeknya adalah menenangkan kulit, melembutkan, meredakan kemerahan, mengurangi iritasi, serta membantu merawat atau meredakan kulit berjerawat. Sehingga konsentrasi tinggi dari AHA-nya itu bisa lebih friendly gitu loh untuk dipakai untuk kulit sensitif karena diimbangi dengan BSASM-nya. Sebagai info aja, BSASM ini udah pernah diteliti ke subjek penelitian yang menderita eczema. Eczema ini adalah salah satu penyakit kulit yang sering dikenal dengan atopic dermatitis. Kondisinya tuh memang kemerahan yang parah, radang, disertai gatal, bahkan cenderung kering. 3 bulan si penderita ini dirawat dengan BSASM menunjukkan pemulihan yang cukup signifikan. BSASM ini ada dalam sini. Juga sebenarnya teman-teman ada banyak komposisi bagus lainnya yang bahkan nggak disebut-sebutkan. Aku suka nih kalau sebuah skincare tuh rendah hati, nggak overclaim. Ada beberapa komposisi bagus yang mereka nggak iklankan gitu loh, padahal ada di ingredients listnya, yaitu beta-glucan untuk soothing, alanin, treonin, valin, isolekin, dan histidin yang kesemuanya itu walaupun sudah di akhir-akhir daftar komposisi berfungsi untuk menghidrasi kulit. Mungkin itu ya teman-teman yang bikin El Formula lumayan berani gitu loh untuk menggaransikan 100% uang kembali kalau terjadi iritasi dalam 1 kali pemakaian. Jadi ya menurut aku bikin konsumennya lebih merasa safe aja. Ini juga termasuk chemical peeling yang teraman karena pakainya tuh dibiarinnya nggak lama-lama gitu loh, cuman cukup 1 menit atau 6
60 detik aja. Aku mau share lagi cara pakainya di sini in case teman-teman ketinggalan video no cut no edit eksfoliasi aku kemarin waktu pakai ini. Overall, cara pakainya jangan lupa untuk double cleansing dulu, cuci muka dulu. Merupakan salah satu kesalahan juga, yaitu tidak membersihkan wajah dengan benar sebelum eksfoliasi apapun. Semuanya harus dimulai dengan wajah yang bersih. Karena yang namanya eksfoliasi, kita bakalan ngeluarin sel-sel kulit mati dari dalam pori-pori. Kalau misalnya kulit belum bersih dan kita udah pakai eksfoliator, nanti justru kotoran-kotoran yang masih tinggal di kulit wajah kita itu malah masuk ke dalam pori-pori. Jadi always start with a clean face. Setelah itu aku langsung aja, belum pakai toner atau apapun itu, langsung pakai L Formula Peeling Solution ini. Aku prefer pakainya ditaruh di tangan dulu, lalu aku ambil pakai tangan satunya dan aplikasikan perlahan-lahan ke seluruh permukaan kulit. Hati-hati jangan sampai pakai di area mata, karena selain ini high acidic atau cukup asam ya, namanya eksfoliator apapun itu pasti asam buat kulit. Di samping itu, ini juga yang menjadi catatan adalah dia masih mengandung alkohol. So, hindari area mata. Kemudian, biarkan selama tidak lebih dari 60 detik atau 1 menit. Hindari kesalahan durasi ketika memakai peeling solution. Pastikan kalian mengikuti instruksinya dengan baik. Karena ini kandungan AHA-nya cukup tinggi 8%, cukup 1 menit aja seperti instruksinya, jangan lebih. Nah, ketika bilas, aku suka pakai sponge yang kayak gini, supaya ketika aku guyur airnya dari dahi, sisa-sisa peeling solutionnya itu nggak akan kena mata. Jadi mencegah aja. Basahi dulu sponsnya. Ini sponge yang bener-bener lembut. Aku lap dulu sedikit dan langsung dibilas. Nggak harus air hangat, bisa pakai air biasa aja. Atau kalaupun teman-teman lebih suka pakai air hangat, pastikan suhu temperaturnya benar-benar pas hangat. Jangan terlalu panas karena malah akan mengiritasi kulit. Kalau aku di sini pakai air biasa aja. Dibilasnya nggak perlu lagi pakai sabun. Setelah itu bisa mulai pakai skincare rutin kalian selanjutnya. Kesalahan berikutnya yang harus dihindari adalah belum punya basic skincare, terutama moisturizer dan sunscreen. Ingat bahwa setiap selesai eksfoliasi, pakaikan skincare yang menghidrasi dan melembabkan kulit untuk membantu healing prosesnya. Kalau misalnya kalian nggak punya toner, bisa langsung ke serum. Kalau misalnya kalian nggak punya serum, bisa langsung ke moisturizer. Kalau misalnya kalian punya komplit, bisa mulai dari toner, serum, dan moisturizer sesuai urutan yang benar. Feel di kulit ketika pakai ini, dia memang cekat-cekit ya. Typical feeling kalau pakai AHA. Dan berhubung AHA-nya cukup tinggi, jadi level cekat-cekitnya lumayan kerasa. Kalau dari 1 sampai 10, aku bisa kasih sekitar 4 sampai 5. Dan itu masih cukup terasa sampai beberapa menit setelah cuci muka. Tapi ketika aku sudah mulai mengaplikasikan skincare selanjutnya, cekat-cekitnya pelan-pelan hilang dan nggak terasa lagi sama sekali. Kesalahan selanjutnya adalah memakai bahan aktif lainnya ketika eksfoliasi. That's a big no, karena itu akan memicu adanya iritasi. Bahan aktif lainnya yang dimaksud di sini adalah 1. Retinol, 2. Vitamin C, 3. Skincare khusus atau komposisi utamanya niacinamide dengan konsentrasi tinggi. Tapi balik lagi itu tergantung toleransi kulit masing-masing. Selanjutnya, hindari kombinasi dengan produk skincare AHA BHA lainnya. Cukup 1 aja, cukup peeling solution aja di rutin saat itu. Lain dari itu, fokus pakai skincare yang menghidrasi dan melembabkan aja. Secara tekstur, aku juga suka sama peeling solutionnya L Formula ini. Aku udah coba 2 peeling solution selama ini, dan ini yang menurut aku lebih enak teksturnya karena dia nggak terlalu cair, nggak terlalu kental juga. Karena kalau terlalu cair itu agak tricky ya untuk diaplikasikan ke wajah, terlalu kayak meleleh-meleleh gitu, dan takutnya akan kena mata malah ketika diaplikasikan di dahi. Ini pas ya menurut aku. Catatan yang harus diperhatikan untuk komposisi L Formulanya sendiri, dia masih mengandung alkohol, tapi kalau di kulit aku sejauh ini aman-aman aja. Yang penting jangan dipakaikan di area mata. Again, juga masih ada kandungan fragrance-nya di tengah-tengah daftar komposisi. Bisa untuk tipe dan jenis kulit seperti apa? Menurut aku untuk tipenya bisa semua ya. Mau normal, combination skin, oily skin, dry skin, asal bukan yang super dry skin yang sampai mengelupas ya. Kalau yang kayak gitu, fokus di hidrasi kulit dulu sebelum kalian mulai eksfoliasi. Dan untuk kondisi kulit, bisa kulit berjerawat atau acne prone skin, kulit kemerahan juga bisa karena ada BSASM-nya. Kecuali teman-teman bener-bener sensitif banget sama yang namanya parfum ataupun alkohol. Other than that, karena ini juga cuman didiamkan 1 menit maksimal kemudian dibilas, kulit aku aman-aman aja. Dia juga nggak ada komposisi yang punya rating comedogenic tinggi, dan yang aku suka dia betul-betul ngefek di beruntusan maupun jerawat, serta tampilan kulit yang lebih smooth dan bercahaya. FYI, suami aku juga udah coba pakai 1 kali, dan dia tipe kulit yang lumayan gampang kemerahan juga. Thankfully, kulitnya juga nggak masalah ketika pakai ini. Jangan lupa frekuensi eksfoliasi itu nggak boleh setiap
setiap hari, nggak boleh terlalu sering. Maksimal 3 kali seminggu. Kalau kalian masih pemula atau baru mau coba-coba satu produk baru, mulai dari 1 kali seminggu dulu, baru pelan-pelan ditingkatkan. Kalau aku sendiri dalam 1 mingguan ini aku cuman pakai 3 kali. Ini juga isinya lumayan banyak, ada 30 gram, jadi nggak bakalan cepet habis. Harganya juga 138.000 ya kalau nggak salah. Aku bakalan taruh link, kalian bisa beli di mana, di description box dan below kalau misalnya teman-teman mau cobain juga. Siapa tahu keracunan. So that's all guys, beberapa kesalahan yang perlu kita hindari agar berhasil chemical exfoliationnya, serta sharing produk rekomendasi yang aku pakai belakangan ini. Semoga boleh bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa follow Instagram aku @jamiemalivia karena aku sering share hal-hal yang nggak aku share di YouTube. Rutinitas aku, produk-produk apa yang lagi aku pakai, rekomendasi produk, tips, beauty, skincare, and more. As always, good luck, semangat expo-nya, and thank you guys so much for watching. I will see you guys in my next video. Bye bye guys.